Halo Bro Brendo. Hari Ya. ini kita kedatangan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara. Ya, betul. Bro Brendo Susanto. Ya. Gimana? Thank you Bro udah mau Terima kasih mampir di Cia. sini. Ini didampingin banyak anak muda jadi grogi saya ini. Oke, kita langsung aja ya. Ya. Jadi kan banyak anak milenial yang sekarang Milenial, oke. milenial ya takut dengar soal politik. Mereka kalau diajak untuk masuk bergabung di politik itu mereka takut gitu. Nah, mau ceritain dong Bro gimana awal mulanya bisa dari sejak muda terjun ke dunia politik? Gimana tuh ceritanya? Waduh, flashbacknya jauh ya. Kalau muda, saya tuh mudanya di Bandung. Kebetulan kuliah di Parahyangan. Jurusannya ilmu sosial ilmu politik. Jadi gelarnya sarjana ilmu politik. Saya lulus sekitar tahun 98 lah gitu ya. Pada saat itu memang situasi Indonesia memang lagi bergejolak banget dengan mahasiswa 98 gitu ya. Awalnya saya memang suka berorganisasi, saya ikut kegiatan senat, saya ikut kegiatan himpunan mahasiswa dan sebagainya lah ya gitu yang di kampus-kampus lazimnya ada gitu. Nah, pada saat bergejolak itu saya dapat kesempatan tuh untuk menjadi sekretariat di salah satu institusi, nggak disebutin itu waktu itu partai politik, tapi mentor saya waktu itu bilang datang aja dulu ke situ gitu. Dan gue dengan sejumlah keingintahuannya akhirnya datang. Ternyata itu adalah PDI Pro Mega waktu itu. Oh, masih Pro Mega ya? Masih, kan itu 96 baru kuda tuli tuh, 27 Juli ya kan. Terus kemudian mereka baru masih kontraksinya masih konfrontatif banget gitu ya. PDI Pro Mega sama PDI Pro Suryadi, dan saya kebetulan di PDI Pro Mega yang pada saat itu merasa rejim Orde Barunya represif banget. Nah, gue sebagai sarjana ilmu politik ingusan yang nggak ngerti apa-apa, yang masih textbook gitu kan, datang ke situ jadi sekretariat. Nah, ketika jadi sekretariat, ya gue baru mulai tuh mengetahui ini gimana sih gitu di tengah perang ideologi dan sebagainya gitu kan, tokoh-tokoh politiknya serem-serem pada saat itu kan. Itu kan langsung terjadi perbedaan kristalisasi antara PDI yang pro Orde Baru sama PDI pro Ibu Mega gitu kan. Makanya dibilang PDI Pro Mega. Ya udah, gue nikmatin aja pada saat itu. Gue belajar tentang sesuatu yang real politik banget gitu, gimana represif Orde Baru kan kantornya diserang, ditimpukin, politisi-politisi kita saling menekan, terutama mereka yang didukung Orde Baru ya. Tapi mereka ini yang PDI Pro Mega ini tetap bertahan gitu dengan segala macam yang mereka miliki gitu. Karena mereka yakin apa yang dia perjuangkan itu betul-betul melawan kekuasaan yang zolim pada saat itu. Gue belajar banget tuh waktu itu. Ya udah, berjalannya waktu, terus kemudian 99 ini mesti masuk pemilu pertama yang langsung ya setelah Pak Soeharto jatuh. Ketika Pak Harto jatuh kan 99 pemilu pertama. Nah, PDI Pro Mega pada saat itu nggak punya kesiapan infrastruktur yang kuat juga gitu. Padahal bayangin kita harus daftar jadi peserta pemilu dengan segitu banyak caleg gitu kan, dan administrasi yang baru, tapi kita nggak siap dong dalam waktu setahun loh. Jawa Barat gede waktu itu. Jawa Barat itu kalau nggak salah 36 atau 37 kabupaten kota, termasuk Banten. Jadi belum ada dulu Banten. Itu masih 36, 37 kabupaten kota, kalau gue nggak salah. Ya, nah itu kan mesti mempersiapkan semua. Apalagi saya sekretariat Jawa Barat. Jadi calegnya, terus kemudian administrasinya, terus kemudian siapa di daerah mana, terus logistiknya gimana, rapat-rapat partai gimana, itu lumayan lumayan seru lah gitu. Nah, target kita kan memenangkan pemilu waktu itu. Waktunya cuma setahun ya? Setahun kurang lah, setahun lebih ya, itu ditambah dengan dinamika internal juga. Ya udah, akhirnya saya menikmati proses itu gitu, dan akhirnya PDI Perjuangan menang tuh 99 kan, kita menang 35% kalau nggak salah ya. Di Jawa Barat pun, karena saya levelnya Jawa Barat, itu saya seneng banget karena ada 34 kalau nggak salah orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang baru pertama kali jadi dewan mewakili PDI Perjuangan. Bayangin, baru pertama kali dia jadi dewan, ya nggak? Mungkin safarinya aja tadi baru dibuat, gitu ya. Itu begitu ininya ya, begitu euforianya tinggi banget. Ditambah lagi dengan kekecewaan, misalnya waktu itu 99 Bu Mega nggak bisa jadi presiden, itu kan karena ya itu tadi poros tengah dan sebagainya hadir. Ya sebagai anak muda tentu saya kecewa juga, kok bisa orang menang tapi nggak jadi presiden. Ya kalau hari ini saya bisa mengerti bahwa itu ternyata intrik politik gitu ya. Tapi pada saat itu anak seperti saya gitu kan marahnya
ya. Kalau kemarin 212 itu menuin Sudirman Tamrin, saya saksi sejarahnya nih. 99 waktu PDI Pro Mega itu perjuangan itu menang ya di pemilu, itu penuh banget Sudirman Tamrin, Lautan Merah. Dan itu semuanya panas dan marah. Tidak terima pada saat itu Ibu Mega tidak jadi presiden. Marah sekali gitu. Dan suasana kebatinan saat itu saya belajar bagaimana masa yang marah itu ya, PDI yang betul-betul pemenang pemilu dan dipercaya rakyat 35% kok nggak menang. Untuk diketahui kita belum pernah menang lagi setelah reformasi 35% sampai hari ini. Ya, jadi itu cetakan sejarah yang menurut saya luar biasa, 35% itu menang. Nah, jadi saya belajar lagi tuh roller coasternya, menang tapi nggak terpilih, ya kan? Direpresif tapi harus berkompetisi gitu kan. Nah itu saya belajarin gitu sampai dengan hari ini. Nah pas awal masuk kan banyak gejolak tuh ya, Banyak gejolak. ada bentrokan dan segala macam. Ada gak sempat kepikiran dengan masih muda terus sempat give up, pengen keluar, gue mau keluar dari politik aja? Ada sih ya, pastinya ada lah, karena kecewaan pada teman, pada apa namanya, hasil-hasil yang tidak kita bela gitu kan. Yang namanya pilihan-pilihan politik kan pasti banyak ya. Tapi ya harusnya kita nikmatin aja. Nah, kalau gue ditanya pada saat itu kenapa anak muda itu mau masuk ke situ, rasa penasarannya itu tinggi. Anak muda kan gitu kan. Dan pada saat itu masuk di partai politik yang memenangkan pemilu. Sampai sama nih kalau kayak hari ini nih, PDI Perjuangan banyak merekrut anak-anak muda gitu ya. Itu sebenarnya lagi cocok-cocoknya untuk anak muda itu ikut di dalam partai politik. Karena gue percaya itu adalah perjalanan apa namanya, kenegaraan yang baik, yang harus diisi juga oleh anak muda. Oke, tujuannya apa kalau boleh tahu, Pak? Gue panggil bro aja lah. Ya, panggil bro aja lah ya. Kenapa PDIP sekarang malah banyak rekrut anak-anak muda itu untuk apa? Ya menurut saya namanya perjalanan waktu pasti kan harus ada regenerasi gitu ya. Dulu mungkin PDI Perjuangan pada tahun 99 masih partai yang benar-benar masih muda. Nah, tapi kan reformasi itu sudah hampir 20 tahun yang lalu gitu kan. Setelah reformasi ini tentu ada perubahan dong. Apalagi generasi-generasi milenial ini tambah banyak dan tambah berbeda cara pola berpikirnya, cara mereka apa namanya, berekspresi dan sebagainya. Nah, kalau itu pintunya nggak dibuka, ya maka kesempatan untuk berregenerasinya akan kurang. Dan saya senang mengutip kalimatnya Mas Hasto nih ya, Sekjen PDI Perjuangan, yang sering didengungkan, politik itu bukan soal kekuasaan, politik itu juga membangun peradaban, peradaban manusia. Nah, kalau anak muda nggak menjadi bagian dalam pembangunan peradaban manusia, bisa dibayangin dong 20 tahun lagi Indonesia looks like-nya kayak apa nih? Wow. Ya, semua orang apatis, semua orang cuek, ya, di usia yang sekarang umur 20-an ini, mengisi generasi yang akan datang 25 tahun lagi, ya isinya kan jadi semuanya orang tua. Tidak lagi mewakili generasi yang kekinian, padahal kita berkompetisi dengan negara lain. Jadi saya mau balik lagi, kenapa senang di PDI Perjuangan dan kenapa harus anak muda banyak masuk di ini, karena regenerasi. Dan saya udah yakin bener apa yang dikatakan Mas Hasto, mungkin digali juga dari pemikirannya Bung Karno, bahwa politik itu bukan soal kekuasaan, tapi kita membangun peradaban. Bukan harus selalu menang, tapi bagaimana bersikap juga ketika kita sedang tidak menang. Karena PDI Perjuangan buktinya oposisi dan kita tetap, ya bayangin aja 27 Juli 96 nih, saya nggak ikut waktu itu, tapi saya tahu lah ceritanya 26 Juli. Pada saat kita harus bertempur dan turun ke jalan kan tidak dilakukan. Ibu Mega selalu mengatakan bahwa kita lewat jalur hukum. Itu membangun peradaban loh. Itu membangun peradaban. Bayangin kalau masyarakat diadu bertabrak-tabrakan gitu. Dan pada saat itu PDI 35%, bro. Gimana kalau dia bilang saya tidak terima pemilihan presiden oleh MPR kemarin? Wow, bisa kayak apa retaknya Indonesia? Mungkin nggak ada hari ini kita. Gitu ya, mungkin udah jadi negara federasi or whatsoever itu gitu. Tapi kan gitu. Nah, itu yang menurut gua sayang kalau anak muda nggak menjadi bagian dari itu. Membangun peradaban itu nggak cuma pada saat menang, tapi juga pada saat kita kalah, kita tetap melakukan kritik yang membangun, yang memberikan solusi. Contohnya gampang nih, anak milenial nih sekarang kalau nggak terima dikit langsung julid, yang langsung sarkas, tanpa melihat datanya dan sebagainya, langsung ngomong, yang penting tampil dan kontennya nggak diisi. Nah, menurut gua itu nggak membangun peradaban. Ya, yang membangun peradaban itu ketika ada satu problem, Anda pelajari dulu, cari dulu akar masalahnya apa. Ya kan, sebagai anak muda kan harus
curious dong terhadap masalahnya lebih dalam, jangan langsung bereaksi, pasang status, pasang ini. Nah, tapi Anda harus tahu dulu. Nah, setelah tahu, berikanlah kritik dengan solusi. Ya kan? Jangan cuman gue nggak suka sama pemikiran lo, terus pemikiran lo apa? Nggak tahu, pokoknya gue nggak suka aja sama lo. Kan repot gitu. Itu nggak membangun peradaban lo, itu melakukan perbedaan. Iya. Oke bro, biasa kan anak muda kan banyak komplain tuh. Oh kenapa pemerintah begini, kenapa begitu? Nah mereka kan banyak keluh kesah. Ya. Nah untuk bisa keluh kesah mereka sampai ke pemerintah itu gimana? Ya saya rasa banyak perwakilan-perwakilan yang bisa dilakukan lah sama anak muda ya untuk protes-protes seperti itu. Tentu bisa ada jalur-jalurnya lah. Ya kan di legislatif bisa, di eksekutif juga bisa gitu kan. Tapi kenapa sekarang balik lagi pertanyaannya, kenapa anak muda diundang secara langsung untuk masuk partai politik terutama di PDI Perjuangan? PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu, gini ya, yang bisa merubah peradaban itu adalah kan kekuasaan juga gitu ya. Kekuasaan itu ada di dalam partai politik. Karena partai politik adalah peserta dalam kontestasi pertempuran kekuasaan. Nah kalau kita undang dia masuk ke dalam main course, tentu dia juga akan lebih berekspresi lebih banyak untuk menghadirkan kekuasaan yang sesuai dengan pembangunan peradaban yang baik. Jadi gitu. mesti harus semakin banyak anak muda masuk ke dalam politik. Iya dong. Kalau enggak bagaimana? Orang bilang kan gini, lo kalau mau lihat wajah suatu negara ini berhasil apa enggak, lo lihat aja komunitas anak mudanya. Di suatu negara nih, ya gitu. Kalau di suatu negara anak mudanya cenderung apatis, ya vandalisme, berantem, tawuran dan sebagainya, itu potret 20 tahun lagi mereka akan jadi apa? Di negara manapun. Ya, kan ada juga dong di negara-negara lain yang melakukan potret kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita potretnya di Indonesia ini anak mudanya aktif, ekspresinya baik, gitu kan. Cara mereka berorganisasi juga kondusif, rasa kebangsaannya tinggi, cerdasan intelektualnya tinggi, bayangin penggunaan sosial medianya tertib, bertanggung jawab. Kita mendambakan 20-25 tahun lagi Indonesia pasti punya bekal gitu, bener gak? Dibandingkan dengan negara yang lain. Jadi potretnya hari ini untuk 20-25 tahun yang akan datang. Iya. Gitu.